Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar menjahit kebaya Kartini ya. Tidak masalah dengan model badan yang kalian pakai, karena untuk latihan menjahit kebaya Kartini yang difokuskan adalah cara menjahit kerahnya ya. Jadi bagi kalian yang ingin menjahit kebaya Kartini dengan model basic atau model yang standar, itu masih bisa mengikuti melalui video ini. Untuk latihan menjahit ini saya akan menggunakan pola badan dengan potongan princess line dan pias ya. Jadi bagian bawahnya bagian bawahnya pias. Polanya sudah diajarkan pada video sebelumnya. Nah, ini adalah potongan badan depan ya. Ini potongannya 2 lembar ya, kanan kiri. Dan ini bagian kerahnya. Selanjutnya ini adalah pasangan badan depannya ya. Ini badan depan bagian samping yang princess line-nya. Nah, untuk badan belakang, potongan saya tidak menggunakan potongan pias ya, juga tidak menggunakan potongan princess line, dikarenakan bahannya tidak cukup. Kalau kalian menggunakan princess line juga tidak masalah, karena nanti saya tetap akan menjelaskan yang potongan princess line untuk badan belakang. Ini ya. Dan ini potongan tangannya ya. Saya tangannya menggunakan potongan tangan biasa dengan ukuran 3/4 ya. Jadi tidak full sampai pergelangan tangan. Selanjutnya adalah potongan puringnya. Karena di sini saya menggunakan chiffon, jadi akan ada puringnya ya. Tapi itu tergantung selera ya. Ada juga yang tidak menggunakan puring, tapi dia menggunakan dalaman yang lain. Di sini saya akan menggunakan puring sampai batas pinggul. Nah, ini adalah potongan puringnya ya. Di sini saya gunakan hanya sampai pinggul saja ya, tidak sampai sepanjang kebaya luarnya. Ini badan belakang. Dan lipatan sama seperti badan luarnya. Dan ini badan depan ya. Nah, untuk badan depan ini yang bagian kerah tidak perlu diberi puring ya. Jadi yang badan depan hanya sampai batas sini. Nah, bagian kerahnya ini kita tidak perlu kasih puring. Dan ini juga badan depan pasangannya, yaitu princessnya ya. Jadi yang badan depan di sini hanya sampai batas tengah depan, kerahnya tidak dipakaikan puring. Dan ini tangannya. Untuk tangan bagian bawah, kampuhnya saya buat 1 cm karena nanti akan dilipat 2. Nanti hasilnya panjang tangan puring lebih pendek dari panjang tangan bahan luar. Dia agak tidak balapan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke proses menjahitnya ya. Sekarang kita akan proses menjahitnya ya. Nah, untuk yang kebaya Kartini dengan model standar, itu kalian bisa langsung jahit dahulu seperti menjahit blus biasa ya. Jadi kupnatnya dijahit dahulu semua, kupnat belakang, kupnat depan, terus kupnat samping. Nah, selanjutnya digosok. Nah, kemudian baru digabung
depan dan belakang bagian sampingnya ya, sama seperti blus biasa. Nah, dan seperti yang sudah dibahas di video pola Kartini, pola kebaya Kartini yang pertama, jika menggunakan bahan biasa, kampuh bawahnya adalah 3-4 cm ya. Nah, ini anggap aja bagian depan ya, bagian depan bawah, ini samping dan bawah. Ini kampuh bawah. Ini kalau bahannya dia bukan bahan brokat ya, kita menggunakan bahan katun atau bahan lainnya, dan kita menggunakan kampuh bawah 3-4 cm. Kampuh bagian sini adalah dibentuk miring seperti ini ya, untuk yang bagian depan. Jika bagian depannya modelnya miring ke depan ya, ini kampuhnya nanti kan seperti ini ya. Nah, makanya dia harus dibentuk cerminnya dia seperti ini. Jadi kalau pas dia dilipat untuk disom, ini ketemu ya, karena bentuknya miring. Nah, lalu bagaimana cara menjahitnya? Sedangkan yang bagian samping belakang ini dia lurus. Kita akan jahit seperti ini ya, diketemukan. Jadi jahit samping sini. Nah, untuk bagian belakangnya sini agar ketemu dengan bagian depan, bagian depannya ini kita gunting terlebih dahulu ya. Bagian depan sini yang belok kita gunting sudut seperti ini ya. Nah, ini digunting ya kampuhnya seperti ini ya, kelihatan kan ya. Nah, baru bisa kita gabung. Jadi titik bawah sini ketemu dengan titik bawah sini ya. Ini ya, jahit. Nah, yang ini, yang belok ini kita geser seperti ini. Nah, ini garis kampuhnya ketemu dengan garis kampuhnya seperti ini ya. Karena ini kertas jadi agak kaku ya. Kalau bahan dia akan lebih lentur ya, jadi ini nanti dia bisa diluruskan. Seperti ini ya. Jadi kita jahit lurus. Nah, ini dia otomatis nanti yang sebelah sini juga akan lurus karena dia udah digunting ya. Jadi bisa langsung kalian luruskan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kampuhnya nanti akan diluruskan. Seperti ini jahitnya. Paham ya? Nanti kalau ini udah dijahit ketemu, saat kita akan som, dia akan semuanya ketemu baik bagian depan ataupun belakang. Paham ya? Nah, untuk yang kebaya Kartini, setelah kalian jahit semua kupnatnya dan jahit samping kanan kiri serta jahit bahunya, nah kalian bisa langsung loncat ke bagian cara menjahit kerahnya ya. Pada video ini bisa langsung kalian loncat cara menjahit bagian kerahnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk yang kebaya yang model menggunakan pias ya. Yang pertama kita jahit dahulu ini ya, badannya ya. Ini badan belakang, kita jahit dulu gabung seperti ini. Dan sebaiknya sebelumnya ya, jika ini bagian bawah sangat panjang, beri tanda dahulu ya. Jadi di polanya ini kita gabungkan
Terus kita beri aja tanda di kurang lebih di pertengahannya ya, jadi biar pertengahannya ketemu lagi, karena ini jadi kain serong nantinya yang memungkinkan dia bisa melar. Begitu pula dengan bagian depan ya. Kalau bagian depan ini kan sudah kita beri tanda ya, batas pertemuan titik ini. Nah ini yang bawah juga sebaiknya diberi tanda dahulu. Jadi yang menggunakan pias, dan garis princess ini digabung dahulu ya, dijahit gabung semua. Saya beri contoh ya. Jadi untuk yang garis princess ini kita gabungnya seperti ini ya. Ini saya akan contohkan yang bagian depan, karena di baju saya kan yang belakang tidak ada princessnya. Ini kita gabung ya, jadi jahitnya seperti ini ya. Yang bagian bawah pasti akan lebih gampang ya, karena dia cuma lurus saja. Nah yang akan jadi masalah adalah bagian yang sini. Nah dia harus belok seperti ini, karena bentuknya ini berlawanan ya. Nah untuk bagian yang princessnya sini, kalian bisa jelujur ya dahulu ya, bagi yang belum pernah menjahit garis princess sama sekali. Jadi seperti ini, pinggang sama pinggang kita ketemukan dahulu ya, untuk memudahkan. Jadi titik pinggang sama pinggang kita ketemukan dahulu. Seperti ini. Kemudian titik ujung sini dengan titik ujung sini kita ketemukan. Nah untuk garis princess ini sebaiknya kampuhnya 1 cm ya, agar lebih mudah menggerakkannya, karena kalau terlalu besar juga kampuhnya kita akan kesulitan untuk menjahitnya atau mengaturnya. Nah terus tanda yang ini ketemu tanda ini ya, jadi tanda-tanda ini membantu kita untuk memudahkan dalam peletakannya ya, karena dia kan bentuknya lengkung sekali. Juga menghindari agar jahitannya melenceng dari pola aslinya. Bisa kita pentulkan. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian bisa langsung jahit ya. Biasanya kalau yang udah terbiasa menggunakan kampu 1 cm, kalian bisa langsung jahit. Tapi kalau yang belum terbiasa, kalian bisa jelujur dahulu seperti ini. Jadi kita satukan dulu semua kampuh-kampuhnya. Seperti ini ya. Dia bentuknya tampak seperti bergelombang ya. Nah ini karena ada pentulannya belum dijahit, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa jelujur dahulu bagian sini, dan sebaiknya langkah jelujurnya juga jangan terlalu besar-besar ya, karena kalau langkah jelujurnya terlalu besar nanti melenceng juga dari garis rader. Jadi langkah jelujurnya tidak usah terlalu besar agar kalian benar-benar lebih mudah dalam menjahitnya. Nah selanjutnya langsung sampai ke bawah ya, itu kemari ya. Di sini saya contohnya menggunakan puring agar lebih mudah, karena kalau yang baju luarnya kan terlalu panjang. Nah untuk yang puring juga sebaiknya tanda sama tanda diketemukan ya, setelah pinggang sama pinggang ketemukan, yang sini juga diketemukan. Lalu kita jahit semuanya. Kita jahit dari ujung atas ini ke bawah. Gitu ya. Semuanya ya, yang garis princess belakang, depan. Setelah dijahit,
bisa kalian gabung yang bagian belakang dan depan di bagian kanan sampingnya ya, jahit gabung dan bahu depan dan belakang juga dijahit gabung seperti itu ya. Jadi kita jahit dahulu semua badannya sebelum kita menjahit ke kerahnya ya. Sini. Paham ya? Jadi saya akan jahit dahulu semua puring dan badan luarnya dahulu ya. Nah, ini sudah dijahit ya. Seperti ini ya jahitan princess line atau garis princess. Jadi kalau yang dari ketiak sini namanya princess line, kalau yang dari garis bahu itu namanya empire line ya. Seperti ini ya. Untuk princess line kampuhnya tidak usah terlalu besar ya. Kalau terlalu besar nanti hasilnya tidak bagus untuk belokannya. Jadi kalau pas diobras kalian cukup 1 cm saja. Dan ini sudah dijahit dengan belakang ya. Ini adalah puringnya ya. Dan untuk badan luarnya seperti ini ya. Nah, ini juga princess line. Mungkin kurang jelas kita lihat ya. Ini saya menggunakan jahitan stick balik ya, karena untuk bahan luarnya ini menggunakan bahan sifon. Jadi kalau bahan sifon itu bagusnya kita menggunakan jahitan stick balik seperti ini ya. Jadi tidak ada obrasan. Untuk cara jahit stick balik kalian bisa lihat link videonya pada kolom deskripsi ya. Saya sudah pernah ajarkan sebelumnya. Dan untuk stick balik itu tidak hanya untuk jahitan lurus ya, tapi untuk jahitan yang melengkung seperti ini juga bisa menggunakan stick balik. Jadi teknik jahitnya juga sudah dijelaskan pada video tersebut ya. Jadi kalian bisa tonton jika kalian belum tahu cara menjahit stick balik. Jadi jahitan stick balik itu biasa digunakan untuk bahan sifon, bahan tila, ataupun bahan-bahan yang tipis ya. Ini jadi bagian luarnya juga sama ya, kita jahit semuanya, samping, kanan, kiri, bagian depan dan belakang serta bahu ya, dijahit dahulu. Sekarang karena ini ada puring, ini puringnya akan kita pasang terlebih dahulu ya. Jika kalian tidak menggunakan puring, kalian bisa skip loncatkan videonya langsung ke bagian cara menjahit bagi kerahnya atau kelepetnya ya. Kelepet kebaya itu, kerah kebaya itu biasa disebut kelepet. Jadi kalian bisa langsung loncat ke bagian cara menjahit kerah kebaya jika kalian tidak menggunakan puring. Karena saya menggunakan puring, saya akan pasang dahulu puringnya. Di sini puringnya saya tidak jahit gabung dengan dengan bahan luarnya seperti pada jahit brokat sebelumnya. Itu dikarenakan modelnya pias ya. Kalau saya langsung gabung dengan puringnya, dikhawatirkan nanti piasnya atau gelombangnya itu tidak terbentuk dengan bagus. Jadi puring dan bahan luarnya saya jahit terpisah. Nah, baru kita gabungkan. Kita gabungkan ya, radar ketemu radar. Dan sini kan bagian puring tidak memiliki kerah atau memiliki kelepet ya, berarti hanya sampai sini saja ya. Kita gabungkan ya. Dan biasanya untuk memasang puring bagian dalam kampuhnya ini saya tidak terlihat ya. Jadi kampuh puring dan kampuh bahan luarnya
biasanya saling bertemu ya, jadi seperti ini, jadi terlihat lebih rapi. Jadi pas kita ngelihat bagian dalam, kita tidak melihat kampuh. Tetapi di sini saya akan pasang seperti ini. Jadi di bagian dalam masih terlihat kampuhnya. Kenapa sekarang saya pasang seperti ini? Karena bahan luarnya kan sifon. Kalau saya posisikan kampuh ketemu kampuh, maka kampuh puringnya ini nanti akan terlihat dari luar, karena bahan sifon ini kan transparan. Jadi kalau kampuh puringnya terlihat dari luar, itu kan terlihat tidak bagus. Makanya untuk yang pemakaian sifon ini, kampuh puringnya saya hadapkan ke dalamnya, tidak ketemu kampuh badan luarnya. Sekarang saya pasang dahulu kampuhnya, saya pasang dahulu puringnya sebelum kita pasang atau kita jahit kelepet kebayanya atau kerah kebayanya. Dan untuk tangan, saya juga akan pasang dengan puringnya terlebih dahulu ya. Jadi ini saya akan pasang seperti ini. Ini sama seperti menjahit kebaya atau blus brokat sebelumnya ya. Jadi kita gabung dahulu seperti ini. Kita jahit bantu atau julujur boleh. Baru kita jahit gabung kanan kiri. Atau boleh juga kalian jahit pisah sendiri-sendiri. Jadi ini dijahit sendiri dahulu. Kemudian ini juga jahit sendiri. Baru kita gabung. Jadi ini dimasukkan ke dalam. Jadi dimasukkan ke dalam, terus yang digabung adalah bagian puncaknya. Disem atau dijahit bantu terlebih dahulu. Jadi puring tangan dan luarnya kepisah. Tapi di sini saya akan gabung saja seperti ini. Ya. Saya gabung dahulu, baru kemudian saya jahit seperti ini.